Shalom adik-adik semua. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, dahsyat, fantastis. Yes, yes, yes. Oke, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa. Saya minta Kakak Ari berdoa. Mari kita berdoa, tutup mata dan lipat tangan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus atas segala berkat-Mu, atas segala kasih-Mu yang tak terbatas dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau melindungi kami Tuhan. Biarlah Engkau yang hadir di rumah kami Tuhan. Engkau mengurapi anak-anak-Mu Tuhan Yesus, dan Engkau selalu memberikan berkat yang terlebih untuk anak-anak-Mu Tuhan. Engkau juga memberkati ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan, hingga sampai pada akhirnya Tuhan. Dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Yes, yes. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, apa dapat melawan? Tidak ada. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Yes, yes. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, apa dapat melawan? Tidak ada. Dalam nama Tuhan Yesus
ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku bernutup mata memandang-Mu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tangan-Nya mengalir kemanapun Kau mau, tiada yang mustahil di mata-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Shalom anak-anak, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Dan tiba saatnya kami akan mendengar firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini Tante akan bercerita tentang hati yang disukai oleh Allah. Nah, kira-kira hati yang bagaimana ya yang disukai oleh Allah itu? Tentunya hati yang bersih, hati yang murni, hati yang suci, hati yang tidak ada cacat dan celahnya ya. Seperti ini ya, Tante punya ya gambar hati. Nah, gambar hati inilah yang disukai oleh Tuhan ya.
masih putih, bersih, tidak ada cacat dan celahnya. Nah anak-anak, tugas kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap bisa menjaga hati kita menjadi tetap bersih seperti ini. Ya, tugas kita menjaga hati kita tetap putih, tetap bersih, tidak ada cacat dan celahnya. Dan itu pun juga sudah diperintahkan Tuhan bagi kita semuanya. Yuk kita akan baca dulu di dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Kita akan baca bersama-sama ayat ini ya. Amsal pasal 4 ayat 23. Yuk, 23. Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi anak-anak. Ya, 23. Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Puji Tuhan. Ya, hati ini harus terus dijaga. Dikatakan tadi dengan segala kewaspadaan atau dengan baik-baik menjaganya. Jangan sampai hati kita ini ternoda atau jangan sampai hati kita ini menjadi cacat dan celah. Kenapa harus dijaga? Karena firman Tuhan tadi bilang apa? Supaya ya terpancar kehidupan. Nah, artinya dimanapun anak-anak berada, baik itu di lingkungan rumah, baik itu di keluarga, baik itu di sekolah, dimanapun juga anak-anak bisa menjadi berkat. Kita bisa memancarkan sinar terang bagi dunia yang gelap ini. Oleh sebab itu hati kita ini jangan sampai kotor ya. Jangan biarkan hati kita ternoda atau kotor oleh sesuatu hal atau perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Contohnya bagaimana? Nah, contohnya seperti ini ya. Ketika mungkin kita melihat teman kita mempunyai mainan baru, sedangkan kita tidak, maka kita membiarkan ada iri hati dalam hidup kita. Mungkin kita katakan, temanku punya mainan baru, aku enggak. Ya, aku mangkal, aku enggak suka. Dia punya, kenapa aku enggak punya? Iri hati. Ketika iri hati itu terus-menerus ada dalam hidup kita, maka hati kita ini kotor, bernoda. Wah, ada nodanya, iri hati. Ya, kemudian apa lagi? Mungkin kita sombong, membiarkan hati kita ini ada kesombongan. Mungkin baju kita baru, sepatu kita baru, teman kita bajunya masih lama. Kemudian kita katakan, lihat temanku bajunya jelek, sepatunya jelek. Lihat aku bagus sendiri, gak ada yang ngalahin aku. Wah, kalau kesombongan itu terus menerus dipupuk dalam hidup kita, maka hati kita pun nanti ternoda. Wah, ya, gak bersih lagi hati kita. Nah, apalagi mungkin marah-marah sama orang tua, disuruh tolong ambilkan sapu, gak mau mah. Ya, tapi anak-anak di sini tidak seperti itu. Ya, marah-marah sama kakak, marah-marah sama adik, suka marah-marah. Sama teman suka marah-marah. Nah, akhirnya apa? Hati kita tidak bersih. Hati kita kotor. Dikotori dengan perbuatan-perbuatan dosa. Ya, mungkin apa? Bohong. Nah, bohong. Ke siapapun juga sering bohong. Maka hati kita pun juga akan kotor anak-anak. Ya, kotor semua hati kita. Tidak bersih. Karena ada dosa,
ada perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan dalam hidup kita. Mungkin suka apa lagi? Membalas kejahatan dengan kejahatan. Banyak hal terjadi. Nah anak-anak, kira-kira kalau hati kita sudah seperti ini, banyak celah, banyak noda, banyak sekali ini digambarkan dosa yang kita lakukan, kira-kira enak dipandang enggak hidup kita? Enggak enak. Kita tidak bisa menjadi berkat dimanapun. Karena apa? Karena kita membiarkan iri hati tinggal dalam hati kita. Kesombongan, membalas kejahatan dengan kejahatan. Mungkin kita kebohongan terus kita lakukan. Kata-kata kotor seringkali kita ucapkan. Wah, nodanya banyak ya. Nah, kalau sudah seperti ini, justru kita nanti akan dijauhi oleh teman-teman kita. Oleh sebab itu, hal-hal sifat-sifat yang seperti itu tadi, iri, sombong, marah, dengki, harus dibuang dalam hidup kita. Harus dibuang dari hati kita. Supaya hati kita tidak kotor seperti ini. Ya, nah mungkin anak-anak akan bertanya, Tante, apa bisa hati yang sudah seperti ini kembali putih lagi? Ya, apa bisa hatiku yang seperti ini sudah banyak noda, cacat, celah, aku sudah banyak berbuat dosa, apa bisa putih lagi seperti yang tadi, Tante? Jawabnya tentu bisa. Ya, bisa anak-anak. Caranya bagaimana? Yuk kita akan melihat caranya supaya hati kita yang seperti ini kembali putih bersih. Caranya kita akan melihat di dalam 1 Yohanes. Ya, di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. 1 Yohanes pertama ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, ya, maka Ia atau Tuhan adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, itu caranya supaya hati kita yang sudah udah karo-karuan ini ya. Nah, bisa putih kembali, maka yaitu harus mengaku dosa. Ketika anak-anak sudah berbuat dosa, sudah mungkin ada iri hati, ada kedengkian, ada kita sudah melakukan hal yang jahat. Minta ampun sama Tuhan, akui dosa kita. Kita katakan, Tuhan Yesus ampuni aku. Tadi aku sudah iri hati. Tuhan Yesus ampuni aku. Tadi aku sudah bohong. Ya, Tuhan Yesus ampuni aku. Tadi aku sudah marah-marah. Mengaku dosa kita. Ketika kita sudah mengaku dosa kita, maka dikatakan Ia atau Tuhan itu setia dan adil. Maka dikatakan dosa-dosa kita itu dikatakan diampuni semuanya. Semua dosa diampuni dan disucikan. Ya, disucikan menjadi putih bersih lagi. Karena dosa-dosa ini kita sudah tinggalkan, kita sudah buang, kita sudah minta ampun sama Tuhan, maka hati kita menjadi putih kembali. Bersih kembali. Nah, tetapi ada yang harus kita ingat anak-anak. Ketika dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan, maka kita tidak boleh mengulangi dosa kita lagi. Ya, bukan berarti terus, oh aku tadi bohong, minta maaf, minta ampun, ya. Kemudian Tuhan ampuni aku tadi bohong. Ternyata besoknya bohong lagi. Tidak boleh ya. Kalau kita sudah menyadari dosa-dosa kita sudah minta ampun sama Tuhan,
maka kita tidak boleh lagi mengulangi dosa kita. Ya, kita tidak boleh mengulangi lagi. Harus stop, tidak boleh lagi. Ya, karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus, menyucikan dosa-dosa kita menjadi putih, ya seperti salju, putih bersih. Jangan kita kotori lagi hati kita dengan perbuatan-perbuatan kita yang berdosa, ya, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan baca, ya, ayat terakhir Amsal. Amsal 28, Amsal 28 ayat yang ke-13. Amsal 28 ayat yang ke-13. Kita baca bersama-sama ya. Dikatakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya atau dosa-dosanya, ya, tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Disayang oleh siapa? Disayang oleh Tuhan. Disayang oleh sesama kita, orang tua kita. Sebab itu dosa-dosa yang sudah pernah kita perbuat, ya, atau kita lakukan, jangan disembunyikan. Diakui di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni aku. Tadi aku berbuat dosa. Dan dikatakan apa? Mengakui dan meninggalkan. Jadi tidak boleh dikerjakan lagi yang namanya dosa itu, ya. Dan kita akan disayang oleh Tuhan. Kita akan diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan pasti membuat anak-anak semuanya berhasil, beruntung. Kemanapun anak-anak berada, Tuhan selalu memberkati. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu mari, biarlah jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan, ya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami tidak mau mengotori hati kami dengan perbuatan-perbuatan kami yang tidak berkenan kepadamu. Kami tidak mau menyimpan iri hati. Kami tidak mau menyimpan dendam, marah, atau kesombongan dalam hidup kami. Semua itu kami patahkan dalam nama Yesus. Karena kami tahu hidupku sudah ditebus dengan darah Yesus. Dan kami menjadi anak-anak-Mu, kepunyaan-Mu. Kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa permohonan kami. Dan saat ini kami berdoa untuk anak-anak-Mu semuanya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada. Berkati sekolahnya, berkati kesehatannya, berkati masa depannya, berkati orang tuanya dalam nama Yesus. Supaya lewat hidup anak-anak-Mu, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah berkat Allah Bapa Putra Roh Kudus tercurah atas hidup kami mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tante akan membacakan kuis. Kuisnya tetap menghafal ayat, ya. Tante mau anak-anak menghafal ayat di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Ya. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dihafal, ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.